Pemasangan AC jenis split sangat penting. Pastikan bahwa pekerjaan pemasangan dilakukan dengan benar. Dalam video ini, Anda akan mempelajari cara memasang AC split die-king dengan benar. Kami harap ini berguna bagi pekerjaan pemasangan Anda. Tabel ini membandingkan antara 3 jenis refrigeran, yaitu R22, R410A, dan R32. Potensi penipisan ozon atau ODP untuk R410A dan R32 adalah 0, sedangkan untuk R22 adalah 0,05. Potensi global warming atau GWP untuk R32 lebih rendah daripada R22 dan R410A, yaitu sekitar 30 hingga 40%. R22 dan R32 adalah refrigeran komponen tunggal, sedangkan R410A merupakan campuran antara dua jenis refrigeran. Oli refrigeran yang digunakan untuk AC R22 adalah oli mineral, sedangkan AC R410A dan R32 menggunakan oli sintetis. Rasio tekanan refrigeran R410A dan R32 1,6 kali lebih besar daripada refrigeran R22. Jika oli refrigeran tercampur dengan oli jenis lain, maka AC akan mengalami masalah. Oleh karena itu, port service yang terhubung ke gauge tekanan memiliki ukuran yang berbeda untuk setiap jenis refrigeran, yaitu port 2/8 inci untuk R32 dan port 5/16 inci untuk R410A atau R32. Oleh sebab itu, pemasangan AC R410A dan R32 harus dilakukan dengan hati-hati. Video ini menjelaskan tentang poin-poin penting yang harus diperhatikan selama pekerjaan pemasangan. Video ini menjelaskan tindakan pencegahan mendetail yang harus diambil saat melakukan pengerjaan pemasangan. Video ini menunjukkan prosedur yang diambil saat memasang AC split. Video ini menunjukkan pekerjaan pemasangan melalui prosedur spesifik dalam urutan pengerjaan sebenarnya. Pertama, marilah kita lihat alat bantu utama yang Anda perlukan saat melakukan pemasangan. Di sini, Anda dapat melihat pengukur kerataan, pemotong pipa, peluas, kikir, alat flaring pipa, pengukur flaring pipa, pompa vakum, penguji kebocoran gas, timbangan berat, termometer digital, kunci pas torsi, manifold gauge. Ini adalah silinder gas untuk refrigeran R32. Warna silinder gas refrigeran mungkin berbeda-beda. Ini adalah katup pengisian. Alat ini biasanya digunakan untuk refrigeran R32 dan R410A. Sekarang, marilah kita membahas prosedur pemasangan unit indoor. Marilah kita lihat cara memasang plat mounting unit indoor. Plat mounting lebih kecil daripada unit indoor, jadi tentukan lokasinya dengan memperhatikan ukuran unit indoor. Juga tentukan terlebih dahulu sisi mana dari unit indoor tempat bobokan pipa akan dibuat. Setelah Anda memutuskan tempat ditempelkannya plat mounting, tempatkan skrup sementara di bagian tengah untuk menguatkan plat. Tempatkan pengukur kerataan pada plat mounting untuk memastikan bahwa posisinya rata. Setelah ini dilakukan, eratkan skrup di tengah plat mounting agar plat tidak bergerak. Setelah itu, eratkan plat dengan 5 skrup lainnya seperti yang ditunjukkan pada layar. Sekarang, Anda telah memasang plat dengan kuat dengan semua 6 skrup. Terakhir, periksa bahwa plat mounting telah terpasang dengan kuat. Sekarang, marilah kita lihat cara membuka bobokan pipa. Jika pipa dimasukkan ke sisi kanan, gunakan bagian ini pada plat mounting dan meteran untuk menentukan tengah bobokan.
Jika pipa dimasukkan ke sisi kiri, lakukan dengan cara ini. Diameter dari bebokan adalah 65 mm. Jadi, gunakan pelubang 65 mm untuk membuka bebokan. Saat membuka bebokan, lakukan melintang ke arah bawah dari dalam ruangan keluar rumah untuk membantu mengalirkan air buangan dan mencegah air hujan mengalir di sepanjang pipa ke dalam area indoor. Marilah kita lihat cara menyiapkan pemasangan unit indoor. Ambil unit indoor dari kemasan dan letakkan di atas permukaan yang rata. Buka panel depan dan lepaskan penutup komponen sambungan kabel kontrol. Lepaskan klem yang dipakai untuk menguatkan selubung kabel. Sekarang, siapkan kabel kontrol yang menghubungkan unit indoor dan unit outdoor. Jika panjang kabel lebih pendek dari 10 meter, gunakan kabel 2 mm persegi. Jika panjangnya 10 meter atau lebih, gunakan kabel 3,5 mm persegi. Pasang kabel kontrol yang telah disiapkan dari belakang unit outdoor ke sisi depan. Lepaskan selubung kabel. Putar kabel dan sambungkan ke terminal sambungan kabel. Pastikan untuk memasukkan kabel ke sisi kiri terminal. Saat melakukan ini, perhatikan warna dan nomor terminal kabel yang tersambung. Ini adalah untuk menyamakan nomor terminal dengan nomor pada unit outdoor yang akan disambungkan nanti. Setelah menyambungkan kabel ke terminal, pastikan bahwa kabel telah kencang dan kuatkan selubung dengan klem. Sekarang, pasang kembali penutup komponen sambungan kabel kontrol. Tutup panel depan. Balikkan unit indoor dan keluarkan pipa. Bungkus pipa refrigeran, pipa pembuangan air, dan kabel kontrol dengan vinil isolasi di 3 titik. Saat melakukannya, pastikan posisi pipa pembuangan air mengarah ke bagian bawah. Ini adalah bagian akhir dari persiapan yang diperlukan sebelum memasang unit indoor. Pertama, pasang kabel kontrol melalui bobokan pipa. Berikutnya, angkat unit indoor. Pasang pipa dan kabel melalui lubang. Pastikan untuk menempatkan pipa pembuangan air di bagian bawah agar air pembuangan mengalir lancar. Kaitkan bagian atas dari unit indoor ke bagian atas dari plat mounting terlebih dahulu. Lalu tempatkan bagian bawah unit indoor ke kait pada bagian bawah plat mounting untuk memasang unit indoor dengan kokoh. Untuk melepaskan grill depan, pertama-tama longgarkan skrup di bawah sayap. Lalu, lepaskan kait bagian atas dari grill dan tarik. Berikutnya, kuatkan bagian bawah unit indoor ke plat mounting dengan 2 skrup.
Sekarang, putuskan tempat memasang unit outdoor. Jika memasang unit outdoor secara langsung di atas tanah, tempatkanlah di atas blok. Saat melakukannya, pastikan untuk memberi jarak yang cukup atau ruang servis di antara unit outdoor dan dinding sekitar atau yang serupa. Sesuai panduan pemasangan, beri jarak 10 cm dari belakang dan 5 cm dari samping unit outdoor agar memberi ruang servis yang memadai. Sekarang, mari kita keluar. Bengkokkan pipa refrigeran, pipa pembuangan air, dan kabel kontrol ke arah unit outdoor tanpa merusak pipa. Pastikan untuk menempatkan pipa pembuangan air di bawah. Lepaskan penutup pipa pada unit outdoor. Sekarang, siapkan pipa refrigeran untuk menghubungkan unit indoor dan unit outdoor. Lihat tabel ini untuk mengetahui ketebalan pipa yang tepat. Ukur jarak pipa di antara unit indoor dan unit outdoor untuk mendapatkan panjang pipa. Potong pipa sekitar 30 cm lebih panjang daripada panjang yang baru saja Anda peroleh. Lindungi kedua ujung pipa dengan isolasi. Masukkan pipa ke dalam insulasi. Lepaskan nepel pipa indoor dan lindungi sambungan flaring pipa dengan isolasi. Lepaskan nepel pipa outdoor dengan cara yang sama dan lindungi sambungan flaring pipa dengan isolasi. Mari kita lihat pemipaan refrigeran. Untuk melakukan flaring pipa, Anda harus mematuhi 3 prinsip pemipaan refrigeran: kering, bersih, dan kencang. Ketika pipa dipotong, ujung permukaannya akan menghasilkan bagian yang tidak rata. Hilangkan bagian ini menggunakan peluas dan kikir. Pastikan untuk menghadapkan ujung pipa ke bawah selama proses ini untuk mencegah serpihan masuk ke dalam pipa. Ini adalah foto sebelum dan sesudah penghilangan bagian yang tidak rata. Sekarang, lakukan flaring untuk menyambungkan pipa. Pertama, geser nepel pipa yang telah Anda lepaskan dari unit indoor dan unit outdoor ke pipa. Perhatikan bahwa diameter pipa akan lebih besar setelah di-flaring. Jadi, nepel tidak dapat diselipkan ke dalam pipa setelah di-flaring. Buat flaring dengan alat flaring. Pasang pipa di dalam flaring. Sesuaikan kelonggaran pipa dan kuatkan dengan kokoh. Kelonggaran standar berkisar antara 0 dan 0,5 mm, namun ini akan berbeda-beda menurut alat flaring. Setelah menetapkan pipa di dalam alat flaring, buat flaring dengan memutar pegangan.
Pastikan kualitas flaring yang dibuat. Periksa ukuran flaring dengan pengukur flaring pipa. Jika ukuran flaring yang telah dibuat lebih besar atau lebih kecil daripada pengukur flaring pipa, ulangi flaring menurut petunjuk pembuat alat flaring. Jika ukurannya telah benar, periksa jika ada bentuk yang tidak sesuai, kotoran atau debu atau goresan pada flaring. Marilah kita sambungkan pipa refrigeran antara unit indoor dan unit outdoor. Pertama, kencangkan nepel pada sisi unit indoor untuk pipa yang lebih besar. Selanjutnya, gunakan kunci pas torsi untuk mengencangkan nepel ke torsi yang diinginkan. Pastikan menggunakan dua kunci pas saat mengencangkan. Jika Anda tidak memiliki kunci pas torsi, Anda bisa menggunakan kunci pas biasa. Saat mengencangkan dengan kunci pas biasa, pertama-tama putar nepel sejauh mungkin menggunakan tangan. Selanjutnya, gunakan dua kunci pas untuk mengencangkan nepel hingga sulit diputar. Terakhir, kencangkan lebih lanjut hingga sama dengan sudut yang ditunjukkan pada tabel.